Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali dengan Bang Mul di channel TKP Trader Kampung Pemula. Channelnya para trader pemula dan bukan untuk yang sudah profesional. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman sengaja saya update video lagi karena mengingat memang untuk update video terakhir kan beberapa hari kemarin tuh. Nah, berhubung juga sebenarnya untuk sesi malam hari saya itu belum sempat main. Jadi sekalian saya record aja video kali ini ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, di sini mungkin saya akan melakukan OP ya. Saya akan melakukan OP tapi bentar. Sebenarnya saya sudah mendapatkan informasi ya. Saya sudah mendapatkan informasi kenaikan tapi konfirmasinya belum terlalu kuat ya. Nah, kenapa saya sering menyebut kata konfirmasi? Pada intinya untuk melakukan OP sekali lagi saya berdasarkan informasi yang jelas ya. Informasinya jelas, terus konfirmasinya konfirmasinya harus yang kuat juga ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, namun di sini ketika saya mendapatkan informasi kenaikan tapi nggak terlalu kuat ya. Jadi informasinya jelas, tapi konfirmasinya juga harus kuat ya. Itu dua hal yang harus kita pegang ketika mau melakukan OP ya, teman-teman ya. Oke. Nah, namun sambil menunggu momen aja ya, mungkin uh, teman-teman ketika melihat video-video saya yang terakhir, mungkin teman-teman pada mikir, nggak ada gunanya nonton videonya Bang Mul kalau Bang Mul nggak menjelaskan analisanya dari mana. Nah, bukannya saya pelit ilmu teman-teman, cuman memang sekarang tuh ada bahaya ketika kita belak-belakan melakukan OP di YouTube ya. Karena bisa jadi pihak blokernya ini bisa aja ngintip. Nah, ketika khawatiran saya cuma satu doang, karena ini saya sudah pernah alami di beberapa bulan kemarin. Ketika channel ini TKP, ketika saya bangun, saya kan penjelasannya di situ terlalu belak-belakan. Akhirnya analisa dan strategi jitu saya untuk TKP ya, untuk SNR itu malah dibikin buyar sama si Binomo ya. Jadi bukannya saya pelit ilmu, tapi saya juga ya kasihan aja ketika saya nggak mau teman-teman ketika udah pegang ilmunya, tapi ketika algoritma binomo berubah, itu bakal ketahuan nanti dirubah lagi sama pihak binomo ya. Jadi ya itu saya bukannya nggak mau se segamblang dulu ya, bukan. Tapi ya emang itu kekhawatiran saya cuma satu doang ya, cuman itu aja ya. Jadi sekali lagi kalau buat teman-teman TKP, kalau teman-teman TKP yang sudah lama gabung kan udah tahu tuh eh, untuk strategi TKP untuk SNR itu kan akurasinya tinggi ya. Tapi ya itu pun oleh karena efek daripada saya terlalu gamblang akhirnya ya sempat berubah. Namun alhamdulillah sekarang kelemahan atau algoritma binomo yang dirubah itu saya sudah dapat lagi ya. Nah, sekiranya ketika strategi yang saya bagi di teman-teman TKP itu usahakan jangan main di turnamen. Sekali lagi saya sampaikan, teman-teman yang sudah paham strategi di TKP jangan sekali-sekali main di turnamen. Alasannya kenapa? Karena bisa jadi sengaja binomo bikin mau apa eh, turnamen seperti itu untuk mengetahui bagaimana strategi yang dipakai oleh setiap orang. Kan bakal ditahu tuh. Nah, misal gini, misalnya saya ikut turnamen, saya ikut bisa aja saya ikut turnamen. Tapi pasti pihak binomo itu memantau ini strategi apa yang dipakai Bang Mul nih sehingganya dia menang di turnamen misalnya ya. Ya bukan saya sok jago juga harus jadi pemenang enggak. Cuman yang pasti binomo itu nggak akan tinggal diam loh. Nggak ada broker yang mau rugi ya. Itu ingat, nggak ada broker yang mau rugi. Jadi dengan adanya turnamen di binomo itu sebenarnya hanya kesempatan mereka untuk bisa menangkap, melihat strategi apa yang dipakai oleh seseorang ya. Semoga teman-teman paham dengan kalimat saya ini ya. Semoga aja paham. Dan itu eh,
salah satu ya jujur ya untuk binomo ini saya tahu persis algoritmanya itu sering dirubah. Ya makanya ya ketika teman-teman main di turnamen terus saya lihat pasti saya tegur dan saya marah besar pasti. Karena apa? Karena saya capek-capek ngeriset strategi terus dipakai buat turnamen. Alhasil apa? Soal saya sih nggak masalah, saya bisa ngeriset strategi baru. Tapi teman-teman, kalau yang udah profit konsisten terus algoritmanya dirubah ya selesai ya. Jadi saran saya nggak usah ilmu TKP dipakai buat main di turnamen. Ini sudah sejak lama saya ingatkan ya. Bahkan ada beberapa member di grup TKP 123 grup umum. Ketika ketahuan dia main di turnamen itu saya langsung kick ya. Saya keluarin dari grup karena dia akan menyeret orang banyak ya. Jadi kayak gitu. Nah, oke kita sambil menunggu momen aja tonton ya. Kita menunggu momen untuk kita melakukan OP. Sebenarnya saya sudah dapat momen tadi di sini tapi telat ya. Saya telat tapi nggak apa-apa. Eh, saya dapat momen kenaikan sebenarnya sih ya, tapi nggak masalah. Udah terjadi. Ya oke kita pantau. Oh bentar. Di sini terjadi momen SNR nih ya. Teman-teman TKP yang sudah belajar SNR udah tahu pastinya ini momen apa. Secara umum kan semua orang tahu ini adalah support. Nah, candle merah diikuti oleh candle hijau ya. Itu adalah support. Kebalikannya candle hijau diikuti oleh candle merah itu adalah resisten ya. Contohnya mana Bang? Ini resisten, ini support ya. Kayak gitu. Ini support. Ya gampang sih, cuman ini doang yang dikuasai ya. Kayak gitu. Oke, kita lihat momen yang terjadi sekarang. Apakah akan hadir candle konfirmasi apa enggak nih? Kalau enggak, wah cancel lagi nih. Inilah yang namanya pembatalan arah harga yang dibatalkan. Kenapa Bang? Maksud saya ini juga jadi pertanyaan di teman-teman ketika kita belajar bareng di Gemit. Ini kan support, ini resisten. Waduh, saya tandai lagi ya. Waduh, ntar teman-teman, saya gedein dikit ya. Kayaknya itu nggak mau dia digedein ya. Jadi ini resisten, ini support, ini resisten. Perintah resisten untuk turun dibatalkan sama support. Perintah support untuk naik dibatalkan oleh resisten yang ini. Jadi ini yang namanya pembatalan arah harga yang dibatalkan ya. Oke, di sini terjadi resisten, kita tunggu konfirmasinya teman-teman. Oke, di sini saya akan OP buy. Jadi ingat untuk kita ngambil OP posisi idealnya jangan buru-buru OP ya, karena kita dikasih waktu 30 detik untuk melakukan OP. Itu ingat, jangan salah ya. Saya akan OP di sini, saya sudah OP buy ya. Kita tunggu hasilnya teman-teman. Kita tunggu apakah dia akan jadi candle hijau apa enggak nih. Kita akan profit apa enggak nih. Kita tunggu 23 detik lagi ya. Oke. Sambil menunggu ini profit apa enggak, saya mohon izin pasang rokok dulu ya. Oke, kita profit nih, kelihatan udah jelas. Oke, kita profit. Nah, itu kan profit. Oke, OP pertama selesai, kita profit tadi ya. Itu udah profit. Nah, bentar saya lihat informasi lagi. Nah, belum ada informasi kuat nih.
Saya targetnya ya 100.000 aja udah cukup ya. Atau di bawah itu pun nggak masalah, yang penting udah bisa buat beli kopi sama utut ya, buat beli rokok. Kita tunggu momen ya, kita tunggu momen aja. Sabar, usahakan sabar ya. Nah, jadi sekali lagi buat teman-teman yang ada di TKP 123 sama teman-teman subscriber, saya akhir-akhir ini memang sengaja untuk tidak terlalu gamblang lagi ya. Dan teman-teman sudah tahu pasti alasannya. Kita berharap bisa jadi candle merah ya. Wah, nggak jadi lagi. Oke, merah. Ayo merah, bro. Ayo merah lah, biar terjadi resisten. Sabar ya teman-teman ya. Oke, kita OP buy. Wah, telat. Kita OP buy lagi di sini. Kenapa Bang Mul abang OP buy? Ya itu, saya sudah mendapatkan informasi kenaikan. Wah, kok malah turun Bang Mul? Sabar. Saya tambah OP-nya, udah cukup lah ya. Cukup. Kita tunggu apakah benar dia mau naik atau melanjutkan penurunannya. Karena ini memang tren lagi kuat turun ya. Oke. Berapa detik lagi nih? 10 detik lagi nih. Kemungkinan besar atasnya nggak dapat nih. Bawah doang nih. 3, 2, sah. Oh, dapat. Alhamdulillah yang bawah dapat ya. Bawah dapat. Nah, ini. Teman-teman bisa lihat. Masih profit tapi tulisannya putih. Kalau putih itu maksudnya tekor dari modal yang kita OP-kan ya. Kalau dia kuning, dia masih profit tuh ya. Tapi putih. Oke. Salah. Karena memang di sini trennya lagi kuat turun ya. Trennya lagi kuat tuh turun. Bang, kalau tren turun itu bukannya harus merah semua ya? Bukan candlenya merah semua. Enggak gitu juga ya. Untuk kita melihat tren itu lagi turun, kita cukup melihat support yang terjadi. Ini support. Support ini ditembus sama support yang ini ya. Ini berarti ini turun ya. Demikian halnya kalau kita melihat tren naik, yang kita lihat ada resisten yang saling menembus. Ya, ini kalau jadi hijau, nah ini kan, ini kelihatan jelas ya. Meskipun landai, ini support ini ditembus sama support yang ini, support yang ini ditembus sama support yang ini. Maksudnya ditembus itu apa bang? Ya itu, dia lebih ke bawah lagi ya. Jadi ini emang market lagi kuat turun. Makanya tadi OP saya yang bagian atas loss, nggak masalah ya. Oke, kita lihat lagi informasinya kuat apa enggak ya, nanti kita lihat. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya, terbentuknya ini kan market lagi turun nih ya. Ini untuk time frame 1 menit loh ya, turun nih. Nah kalau kita lihat di time frame 5 menit ini juga pasti kuat turun nih, coba lihat. Nah ini juga turun, ini market juga lagi turun, meskipun yang sepotong ini juga turun ya. Jadi satu candle merah di time frame 5 menit itu pasti akan terbentuk selang-seling turun naik di time frame 1 menit. Nah, contoh candle merah ini pasti terjadi selang-seling nih. Nah, tadi kan teman-teman sudah lihat. Nah, coba lihat tuh kan. Nah, jadi satu candle merah, meskipun candle merah yang kita ketahui adalah penurunan,
tapi pasti akan hadir candle koreksi seperti ini. Yang hijau ini candle koreksi namanya. Nah, koreksi itu maksudnya dia berada di antara candle merah yang lagi turun, hadir candle hijau, itu namanya candle koreksi. Itu ingat ya. Ini tren lagi kuat turun ya. Oke. Nah, di sini karena emang tren lagi kuat turun, apakah kita bisa OP sell terus, Bang? Jangan. Tidak selamanya. Kalau nanti kita kejebak dengan candle hijau, kan dia naik tuh, nggak selamanya. Jadi jangan abang-abang termakan dengan suara bahwa yang mana kalau FTT follow the trend kita OP sell terus. Janganlah. FTT kan kepanjangannya follow the trend. Kita disuruh OP mengikuti tren. Kalau turun kita OP sell terus. Jangan. Nanti kalau kita kejebak, misalnya nih kita OP sell terus. Nah, kalau kena di sini kan ini naik, ini naik, ini naik. Nah, bisa jadi kita loss dong. Ya, jadi nggak selamanya kalau yang downtrend terus kita OP sell terus itu jangan. Nah, cuman ini saya emang sengaja OP sell karena sudah hadir candle konfirmasi. Nah, candle konfirmasi itu mendukung nggak Bang untuk turun? Ya, itu mendukung. Namanya candle konfirmasi itu berarti dia menyetujui akan terjadinya penurunan kayak gitu. Simple, teman-teman. Kayaknya setelah ini saya sudah capai target ya. Sesuai yang saya terapkan di money management ya. Nah, mungkin teman-teman pada bilang, wah sengaja Bang Mul OP turun karena tren lagi turun. Nggak gitu juga. Ya, tetap kita melihat informasi dan konfirmasi ya. Saya nggak, ya maaf, nggak kayak orang lain yang sering menganjurkan FTT, OP sell terus. Jangan. Bisa-bisa kita kejebak OP sell tapi hadir candle hijau. Makanya teori seperti itu saya nggak anjurkan ke teman-teman TKP. Bang, ini profit nggak Bang? Pasti ya. Ini nggak bakal naik ya candle hijau? Nggak. Nanti kalau loss gimana Bang? Kalau loss saya tutup channel TKP. Saya udah loss tadi kok. Masa ini kali ini di loss? Bakal loss lagi? Nggak mungkin lah. Saya bukannya tak kabur, tapi yang pasti dia takut untuk bikin saya loss untuk OP kali ini. Olah Bang, dia malah naik Bang. Tenang. Masih ada 13 detik mundur. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tuh, satu doang aja tetap masih dikasih. Gila, kalau bikin saya loss, saya tutup channel TKP. Udah, selesai. 14 perdagangan, selesai. Ya. Jadi bukannya saya sombong, bukannya saya takabur, tapi itu buktinya kalau kita pegang basicnya, ya, kita kuasai basicnya, ya nggak bakal salah ya sebenarnya. Tapi yang namanya loss tetap bagian dari trading. Nggak ada trader yang nggak pernah loss. Itu nggak mungkin ya, impossible kalau nggak pernah loss. Nah, jadi gini teman-teman, beberapa dua malam kemarin kalau nggak salah, itu apa namanya, kan kita lagi belajar bareng di Google Meet ya. Nah, ada salah satu teman, kebetulan saya kan waktu itu saya pakai kaos TKP ya. Nah, di situ ada Bang, siapa namanya, Bang Dadang ya. Bang Dadang Iskandar kalau nggak salah. Beliau nanya, Bang Mol itu bagus, kaosnya keren Bang. Itu beli di mana? Bisa pesan nggak? Saya bilang bisa pesan. Tapi kalau udah profit konsisten, kalau belum profit konsisten nanti pakai kaos TKP itu kan malu-maluin. Nanti dibilang sok-sokan pakai kaos TKP tapi nggak bisa profit, ya sama aja bohong. Nah, makanya ya itu harusnya saya bukannya
Kalau saya sih enak aja teman-teman pada pesan kaos. Tapi ya saran saya eh, kuasai dulu lah basicnya. Terus kalau udah profit konsisten ya silahkan pesan kaos. Nah sebenarnya pesan kaos juga ini bukan hanya untuk saya pribadi ya. Karena memang ada selisih harga di situ. Ya saya sebenarnya ini nggak boleh saya cerita. Karena kalau sesuatu yang kita kasih terus kita cerita itu nggak masuk kategori ikhlas lagi. Tapi ya ini mau nggak mau tetap saya sampaikan ya. Kelebihan dari selisih harga kaos itu saya kasih ke yang lebih membutuhkan gitu ya. Nah, jadi saya bukan mau sok-sok baik di video ini enggak, tapi ya kenyataannya kayak gitu ya, bukannya saya sok baik. Nah, jadi kemarin-kemarin kan ada tahun-tahun yang pesan kaos tuh di grup TKP umum ya, yang umum. Karena yang bertanya ini di teman-teman yang gabung di tombol gabung gitu. Nah, jadi di sini mungkin saya sertakan sedikit teman-teman yang udah pesan kaos kemarin-kemarin ya. Jadi mungkin di sini saya awali dengan Bang Ishak dulu. Nah, di sini ini Bang Ishak kebetulan teman saya, terbilang saudara, teman kompleks ya. Jadi ini orangnya beliau namanya Bang Ishak. Terus ini yang kedua namanya Bro Bayu. Ini ponakannya dari Bang Ishak tadi ya. Jadi ini anak muda baru lulus SMA ya. Terus yang ketiga ini ada Bang Rahmat ya. Bang Rahmat ini beda kabupaten sama saya. Mungkin tapi tempat tinggal beliau ini di kabupaten yang sama, cuman tempat tugas beliau di kabupaten tetangga ya. Ini namanya Bang Rahmat. Ini saya awali teman-teman yang dari Gorontalo semua dulu ya. Terus yang ini ada Bang Arfan ya. Bang Arfan ini beda juga kabupaten sama saya, tapi dekat. Kalau ketimbang Bang Rahmat tadi itu perjalanan sekitar 1 jam lebih. Kalau temen yang ini Bang Arfan ini nggak terlalu jauh sih, tapi udah masuk beda kabupaten ya. Terus yang berikut di sini ada Mbak Dian Chandra ya. Mbak Dian Chandra ini di Bogor ya. Bogor. Terus ada Bang Haryono ya, Bang Haryono. Bang Haryono. Terus juga ada Mbak Yuni. Mbak Yuni ini di Kalimantan, Kalimantan Tengah ya. Terus ada Bang Asep. Nah, Bang Asep nih di Jakarta ya. Bang Asep di Jakarta. Nah, beliau eh, mohon maaf ya Bang Asep ya. Beliau ini di PLN Jakarta. Jadi kalau beliau ada sesuatu kendala di Jakarta berbicara soal apa gangguan ya, ada trouble soal listrik ya, bisa menghubungi beliau nih ya, Bang Asep. Terus di sini ada Bang Aris. Nah, Bang Aris ini aslinya orang Jawa tapi sekarang tinggal di Palu karena beliau kerja di proyek gitu ya kalau nggak salah. Terus ada Bang Wandi. Bang Wandi ini di wilayah Sumatera Utara ya. Wilayah Serdang Bedagai gitu ya kalau nggak salah. Terus di sini ada Bang Lukman Hakim ya. Kalau di grup WA namanya beliau ini Bang Bendoyo, Lukman Bendoyo ya. Terus di sini ada Mbak Citra, ini beliau di Jakarta ya. Adanya di Jakarta. Terus Bang Sahid ya. Ini Bang Sahid. Teman-teman bisa lihat nih alamatnya ada di bawah nama mereka nih ada alamatnya ya. Terus setelah Bang Sahid ada Bang Nirman. Nirman Suryaman ya. Bang Nirman. Terus selanjutnya lagi ada Bang Rahmat Maskur ya. Ini Bang Maskur. Terus ada Bang Dedi Antoni, beliau di Yogyakarta ya. Terus ada Bang Dian Iskandar. Bang Dian Iskandar ini kalau ini teman-teman bisa lihat ada tulisan
di bawah nama beliau nih dari daerah Garut ya. Daerah Garut. Terus ini Bang Edi. Nah, Bang Edi nih yang lucu nih, nggak ada yang motoin, akhirnya ngambil foto pakai cermin. Alhasil mukanya ketutup sama HP ya. Bang Edi. Terus lagi Bang Heri. Nah, Bang Heri Jack nih. Nah, kenapa Bang Heri Jack? Nah, mohon maaf Bang Heri ya. Bang Heri ini profilnya di WA Heri Jack. Maksudnya Bang Heri Ojek ya. Karena beliau nih yang penguasa jalan raya di Pasuruan ya. Jadi ini Bang Heri. Terus ada Bang Chow. Bang Chow ini di Maluku ya. Di Halmahera. Nah, terus yang terakhir Bang Diki. Nah, ini Bang Diki orangnya yang ini nih. Nah, Bang Diki ini di Indramayu ya, Indramayu. Nah, Bang Chow, Bang Heri sama Bang Diki ini mereka kalau terjun, mereka kalau main tuh binomo selalu bergetar ya. Ini orang-orang yang paling suka ngerampok binomo nih ya. Nah, jadi mungkin ini beberapa teman yang udah pesan kaos, tapi memang sengaja saya batasi dulu yang pesan kaos. Nanti kalau kedepannya ada yang mau pesan lagi, sebenarnya ada yang udah pending ya, udah pesan tapi masih status pending. Nanti sekalian saya suruh cetak sama teman ya. Nah, nanti kalau untuk teman-teman yang berminat lainnya, nanti mungkin kalau apalagi yang bertanya Bang Dadang Iskandar di Sobat Ngopi TKP, sabar-sabar ya Bang ya. Mungkin bisa ke depan nanti saya cetak dalam jumlah banyak ya. Dan silakan dipesan ya. Jadi kayak gitu. Terus lagi ini apa namanya? Berbicara soal teman-teman yang gabung lewat tombol gabung. Kan kemarin saya sempat bilang orang yang ketika gabung lewat tombol gabung terus komen di video YouTube itu bakal ada perbedaan. Saya ambil contoh misal video yang ini nih ya. Saya ambil contoh video yang ini masih iklan. Dan lewat iklan. Belajar dari awal. Nah, terus kita lihat komentarnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Kelihatan teman-teman yang gabung lewat tombol gabung nih ya. Nah, itu ada tanda seperti ini, ada tanda bintang seperti ini ya. Ini ada bintang ya. Terus saya geser ke atas juga, nah kayak gini nih. Jadi kelihatan perbedaan orang yang komen di YouTube. Itu kelihatan perbedaannya, mana yang anggota umum, mana yang udah gabung lewat tombol gabung ya. Jadi kan ini kelihatan nih, ini ada, ini enggak ada nih yang ini. Ya, jadi itu tandanya mereka belum gabung kayak gitu ya. Nah, oke. Jadi saya rasa ini udah berapa menit ya? Udah sekitar 20-an menit, 28 menit, hampir setengah jam nih ya. Jadi saya rasa mungkin seperti ini dulu video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nanti kita ketemu di video selanjutnya. Dan buat teman-teman yang udah gabung lewat tombol gabung, insya Allah ya saya nggak janji besok malam kita belajar bareng lagi ya. Gitu ya teman-teman ya. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.